Selamat datang di channel Matematika yang beda ini. Setelah pada video sebelumnya membahas tentang rata-rata, median, serta modus, nah video kali ini masih tentang statistika yang khusus akan membahas tentang apa itu kuartil, desil, persentil, serta contoh pembahasan soalnya. Oke, simak video sampai habis. Yang pertama, kuartil. Nah, kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang sudah terurut menjadi 4 bagian yang sama. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat seperti berikut. Dari sekumpulan data yang sudah terurut, itu akan dibagi menjadi 4 bagian, gitu ya. 4 bagian karena kuartil itu kuartet 4. Ini bagian pertama, ini bagian kedua, ini bagian ketiga, dan ini bagian keempat. Jadi ilustrasinya seperti itu. Nah, nilai-nilai yang membagi menjadi 4 bagian ini adalah Q1, gitu ya, yang disebut dengan kuartil bawah. Kemudian Q2 atau kuartil kedua disebut median karena sama dengan median persis, membagi 2 bagian sama. Dan yang terakhir kuartil ada kuartil atas atau Q3. Nah, cara menghitungnya adalah sama prinsipnya seperti menghitung median. Jadi QI atau QI-nya ganti 1 untuk Q1. Kalau menghitung Q3 berarti Q3. Nah, ini diganti mengikuti. Misalnya Q1 berarti tepi bawah kelas untuk yang mengandung Q1, kuartil ke-1, kemudian 1/4 dari N per F Q1, frekuensi di kelas yang mengandung Q1, kemudian ini yang di atas dikurang frekuensi kumulatif sebelum dari yang mengandung Q1 kali panjang interval kelas. Nah, selanjutnya desil, yaitu nilai yang membagi sekumpulan data yang sudah terurut menjadi 10 bagian. Desil itu dasa atau 10, jadi membagi data menjadi 10 bagian. Nah, desilnya tidak ada 10 tapi dia 9. Jadi dari desil 1, desil kedua, dan seterusnya sampai desil ke-9. Tapi nanti kalau ditanya desil kelima itu membagi 2, berarti dia adalah median, sama persis dengan median. Nah, cara menghitungnya pun sama, desil ke I, misalnya desil ke-1 ya I-nya 1, nih ganti mengikuti. Itu adalah 1/10 dan selanjutnya. Demikian juga persentil, itu adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang sudah terurut menjadi 100 bagian yang sama. Jadi persentilnya persentil 1, persentil 2, dan seterusnya sampai persentil 99. Nah, kalau nanti ditanya persentil ke-50 ya sama dengan menghitung median. Prinsip menghitungnya pun sama seperti menghitung kuartil, menghitung desil. Nah, di persentil pun menggunakan tepi bawah di kelas yang mengandung persentil yang dicari. Kemudian ini adalah persentil yang dicari, jadi I-nya persentil 2, berarti ini 2/100 karena menjadi 100 bagian ya datanya dibagi. Berikut contoh pembahasan soalnya. Tentukan kuartil bawah dari tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, kuartil bawah itu adalah Q1. Jadi kita akan mencari Q1. Langkah pertama sama seperti menghitung median, kita akan menambah kolom untuk FK. Selanjutnya di kolom ini kita isi datanya. Jadi frekuensi kumulatif 8 ditulis 8. Kemudian frekuensi kumulatif di kelas kedua, ini kelas kedua, ini dijumlah. Berarti 8 tambah 6 14. Gitu ya, atau dari sini jumlah boleh. Kemudian di kelas ketiga berapa FK-nya ini dijumlah semua, atau cara biar cepat 14 tambah 10 24. Nah, kemudian di sini berapa FK-nya ini dijumlah, berarti 24 tambah 9 33. Dan frekuensi kumulatif di kelas yang terakhir itu adalah ini dijumlah semua, atau caranya 33 tambah 7 40. Nah, inilah sama dengan N, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk menghitung Q1, jadi kita pahami dulu bahwa QI itu adalah data ke
I per 4 itu. Jadi dibagi 4 karena kuartil kali N. Nah, karena di soal kita akan menghitung Q1, maka data yang dicari atau kuartil bawahnya, kuartil satunya itu adalah data ke 1/4, ini 1 ya, karena ini 1 dari N-nya 40. Ayo, berapa itu? Jadi data ke 40 bagi 4, data ke 10. Nah, kita akan mencari data ke 10 yang berarti itu adalah Q1. Oke, tahapan selanjutnya adalah mencari tepi bawah yang mengandung Q1. Jadi tepi bawah kelas yang mana? Mari kita cek. Di kelas ini ada 8 data. Jadi X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 sampai X8. Oke, sekarang kelas yang ini kita analisa. Ada 6 data, yaitu dimulai dari data ke-9 atau X9, X10, X11, 12, X13, X14. Udah ada 6 ya. Berarti sampai X14. Nah, berarti kan ada X10-nya ada di sini tadi disebut. Kasih tanda ya, kasih tanda. Ini adalah mengandung Q1 atau data ke-10 di sini. Setelah kasih tanda, kita ketemu TB. TB adalah tepi bawah dari kelas ini. Nah, caranya menghitung seperti udah pada video sebelumnya. Jadi 31 batas bawah itu 31 batas bawah dikurang ketelitian, yaitu 0,5. Berapa? Nah, sama dengan 30,5. Atau dari sini boleh dilihat ini kelas mengandung Q1. Nah, 30 naik setengah berarti 30,5. Boleh gitu caranya. Kemudian yang lain P, panjang interval kelas adalah tepi atas kurang tepi bawah, atau langsung aja 31 kurang 26 atau 36 kurang 31. Nah, ini lebih enak, 36 kurang 31 hasilnya 5. Tulis 5. Nah, sekarang 1/4 N, ini I nya 1 ya, jadi 1/4 N itu sama dengan sudah tadi, ini dia berapa? 10. Kemudian frekuensi di Q1, F di Q1 itu adalah ini. Jadi frekuensi di Q1 itu adalah 6. Nah, frekuensi kumulatif sebelum Q1. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas ini adalah 8. Oke, sudah lengkap semua. Mari kita hitung. Q1 adalah TB-nya dapat 30,5. Itu ya, ditambah kemudian 1/4 N. Nah, ini I nya 1, 1/4 dari N, ini dia 10 kurang FKB nya sudah dapat 8, FQ1 nya sudah dapat 6, kemudian panjang interval kelasnya adalah 5. Nah, itu tinggal dihitung. 30,5 tambah 10 kurang 8, 2. Langsung aja 2 kali 5, 10. Tulis per 6. 10 bagi 6, silahkan diorek-orek, itu berarti jawabannya 1,666 gitu ya. Seterusnya itu dibulatkan menjadi 1,7. Oke, 30,5 ditulis ditambah 1,7. Nah, hasilnya tinggal dijumlah susun saja. 5 tambah 7 itu 2, simpan 1 berarti di sini jadi 2 ya. 32,2. Itulah yang disebut sebagai kuartil bawah Q1, yaitu yang merupakan data ke-10. Selanjutnya contoh pembahasan soal tentang desil. Nah, soalnya sebagai berikut. Tentukan desil ke-7 dari tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti mencari kuartil, mencari median, ini kita tambahkan kolom untuk frekuensi kumulatif. Nah, setelah ditambahkan sama persis ya, karena soalnya sengaja kita buat sama. Jadi diisi, setelah diisi baru kita cari bahwa desil ke-7 itu adalah D7. Itu D7. D7 adalah data ke
tulis si 7-nya, kemudian desil itu artinya dasa, bagi 10 dari N. Ayo berapa? Jadi data ke 7/10 kali 40. 7/10 kali 40 berapa? Data ke ini jadi 4, 40 bagi 10 4 kali 7 28. Nah, dapat data ke 28 lah sebagai desil ke-7. Nah, pada kelas di mana dia berada, mari kita analisa. Di sini hanya ada X1 sampai X8, jadi 8 data. Nah, di sini hanya ada 6 data, yaitu dari X9 selanjut X10, X11 dan seterusnya sampai X14. Kemudian di kelas ini ada data 10 buah, mulai dari X15, X16, X17 seterusnya sampai X24. Nah, di kelas ini ada 9 biji buah data, jadi 9 butir buah data mulai dari X25, X25, X26, X27, X28. Nah, ketemu X28 ada di sini. Gitu ya, kasih tanda. Kemudian ini kelas yang isi D7. Jadi isi tanda dalam mengerjakan soalnya. Nah, ketemulah TB, karena ini kan ada batas TB-nya kurang setengah. Oke, tulis TB tepi bawah dari kelas yang mengandung D7 adalah 41 kurang setengah. Oke, 41 kurang 0,5 berarti 40,5. Kemudian panjang interval kelas, mencari P-nya ya sama 36 kurang 31 boleh, ini kurang ini boleh, biar cepat itu 5. Nah, selanjutnya ini karena D7 berarti 7/10. Oke, 7/10 dari N itu adalah ini ya, sama dengan 28. Kemudian FKB-nya itu adalah, ini adalah kelas yang mengandung D7, FKB frekuensi kumulatif sebelumnya seret, ini dia 24 atau ini dijumlah. Lihat aja di sini 24. Kemudian frekuensi D atau F di D7 karena yang ditanya 7 desil ke-7 berarti F7F di kelas ini 99. Oke, udah lengkap. Mari kita hitung. TB-nya tulis 40,5 tambah, kemudian ini kurung, ini 7/10 N berapa? 28 kurang FKB-nya 24 per FD7 itu adalah 9 bagi P-nya 5. Lanjut saja, 40,5 ditambah 28 kurang 24, 4 kali 5, 20 bagi 9. Oke, 20 bagi 9 dihitung, 20 bagi 9 itu 2 ya, diorek-orek aja 2, kemudian 18 sisa 2, 2 dan seterusnya, ambil 2,2 saja. 40,5 lanjut ditambah ini tadi dapat 2,2. Nah, tinggal dihitung 40,5 tambah 2,2 42,7 42,7. Nah, itulah X ke-28 yang merupakan desil ke-7. Jadi desil ke-7 dapat sekian. Nah, untuk persentil yaitu data dibagi menjadi 100 bagian yang sama, caranya sama persis dengan mencari kuartil dan desil, cuman datanya itu adalah yang dibagi 100. Prinsipnya sama, algoritma menyelesaikannya sama.